terkait dengan pandemi ini, saat ini kan pemerintah sedang gencar-gencar ya mensosialisasikan protokol kesehatan. Nah, untuk First Media sendiri, Bu, apalagi tadi mungkin ada booth activity, bagaimana cara dari perusahaan menjaga kebersihan atau keamanan di tempat pertemuan antara pelanggan dengan karyawan dari First Media? Iya. Nah, dalam hal pandemik ini ada 4 strategi ya pedoman yang kami lakukan. Pertama adalah tadi yang saya sudah sampaikan, bagaimana menjaga service quality, karena justru di masa pandemik ini konsumen sangat butuh kita pelayanan internet dan TV kita terus bisa aktif normal gitu ya. Yang kedua adalah kita namakan business continuity plan. Jadi pada saat Maret pandemik itu mulai masuk ke Indonesia, kami manajemen sudah berkomitmen untuk menjaga membagi tim kerja kami di setiap lokasi, di gedung-gedung yang lokasinya berbeda-beda, ya kan? Tujuannya apa adalah misalnya in case misalnya satu tim itu dia di gedung tertentu itu somehow kena COVID, gitu kan? Ada tim yang lain yang ada di gedung berbeda, lokasi berbeda, itu tetap bisa menjaga layanan, tetap bisa membantu konsumen pada saat mereka butuh kita. Ya. Kedua adalah kita menerapkan WFH, work from home, semaksimal mungkin. Selama fungsi-fungsi kerja tersebut bisa di WFH-kan, maka kita WFH-kan. Ya kan? Nah, tapi untuk misalnya mereka-mereka yang memang fungsinya mau nggak mau harus, harus memang reaching ke pelanggan, harus datang ke kantor. Apa yang kita lakukan di kantor sendiri? Kita melakukan pedoman protokol kesehatan. Kita secara reguler melakukan penyemprotan desinfektan, sterilisasi area di kantor. Dan nggak cuma itu ya, misalnya teknisi kami itu harus datang ke rumah pelanggan. Nah, itu yang menurut kita tuh sangat penting, karena pada saat awal pandemik, pelanggan itu yang sebenarnya saya kayaknya butuh nih teknisi datang nih. Mereka tapi takut ya, karena mereka pikir jangan-jangan nih teknisinya First Media takutnya nyebar apa gitu kan. Maksudnya kan kadang kan mereka orang akan lebih protektif ya terhadap strangers ya, orang asing. Nah, yang kami lakukan adalah setiap teknisi kami pada saat mereka mau berangkat di base camp, mobilnya pun udah kita sterilisasi, kita semprot. Terus bahkan teknisinya pun juga kita lakukan juga protokol kesehatan, harus cuci tangan dengan reguler, kasih hand sanitizer, bahkan even pakai glove sarung tangan, pakai masker. Ya, pada saat mereka mengunjungi rumah pelanggan, udah jadi SOP-nya kami adalah mereka harus pakai masker, mereka harus cuci tangan lagi atau pakai hand sanitizer. Itu supaya kami pengen memberikan satu kenyamanan kepada pelanggan kami yang memang butuh kami datang, gitu Mbak. Nah, misalnya lagi kalau misalnya pada saat tadi First Quarter Service Day, ya kan, even kita masuk aja, kita mau berkontribusi kepada komunitas dengan melakukan tadi penyemprotan atau bahkan even memberikan pemberian masker, hand sanitizer. Nah, pada saat pelanggan itu datang ke booth kita pun kita jaga, ada SOP-nya bahwa kita juga melakukan pembersihan net sterilisasi di booth-booth yang dimana kita berada. Ya, bahkan even setelah kita beres-beres ya, unloading the activity, itu pun kita lakukan. Ya, kita sama lagi nih teknisi tadi pas lagi pulang sore gitu ya, sama mereka akan lakukan lagi mobilnya disemprot lagi, terus mereka pun juga sama nih melakukan juga cuci tangan gitu. Kami lakukan itu sebagai SOP karena pertama-tama selain menjaga juga kami tetap bisa optimal melayani pelanggan, kedua juga untuk para tim kami ya yang mau nggak mau harus di luar, kita juga pengen menjaga supaya mereka juga bersih ya pada saat pulang ke rumah, karena kami nggak pengen juga nanti keluarganya kenapa-kenapa gitu kan, karena kan itu tanggung jawab kami manajemen untuk menjaga juga safety-nya karyawan kami. Nah, itu yang kami lakukan. Dan kalau misalnya karyawan kami itu harus ke kantor, sampai sekarang ini kami terus siapkan lunch secara gratis kepada semua karyawan kami, karena kami pengen karyawan kami ya seminimal mungkin ya berinteraksi dengan luar, ya kan, sehingga mengurangi resiko terpapar COVID-19 itu. Ya. Ibu, bagi karyawan yang harus ke kantor tetapi tidak memiliki kendaraan pribadi, apa kebijakan dari perusahaan, Bu? Jadi kebijakan perusahaan sebetulnya tadi kalau secara fungsi kerja itu bisa dipantau produktivitasnya, ya kan, tetap bisa beroperasi secara normal kalau work from home, maka work from home. Jadi sebagai contoh, saya di marketing, tim saya itu 30% itu WFO, work from office, tapi itu pun rotate, 70% WFH. Ya, overall sebenarnya kita menerapkan 50-50, Mbak Vina. 50% WFO, 50% WFH, dan itu pun rolling. Gitu Mbak. Jadi kalau misalnya, tapi kalau misalnya pas lagi rolling, memang pakai public transportation, so gimana? Ya itu, pada saat masuk, kita pun udah siapkan. Jadi
pada saat masuk ke office udah ada auto detect buat yang body temperature, pakai masker, dan kita siapkan hand sanitizer di berbagai di area-area spot yang ada di dalam kantor kita. Nah, itu yang kita lakukan. Dan kita juga sama nih, kita punya unit namanya SMK3 ya, untuk safety karyawan. Itu kita bikinin SOP nih, ya kan? Datang itu harus karyawan tuh protokol kesehatannya harus apa, pulang tuh harus gimana, ya kan? Dan supaya increase the awareness, ya kan? Kita edukasi itu tidak hanya ngomong aja gitu kan, kita juga pakai misalnya pada saat mereka, pasti kan mereka akan open up the laptop ya, itu akan masukin nih satu page penting gitu kan, bahwa ini protokol kesehatannya 1 ini 2 ini 3 ini kan. Nggak cukup dengan itu gitu kan, kita punya SR kami ini baru saja meluncing yang namanya kita sebut First Code Connect, ini buat dipakai buat internal. Nah, edukasi seputar protokol kesehatan itu juga secara intens diedukasi oleh SR kami lewat si aplikasi First Code Connect ini, Mbak. Jadi itu adalah satu tanggung jawab kami ya, untuk supaya menjaga karyawan kita tuh tetap sehat untuk dia dan keluarganya, dan terus bisa dapat melayani pelanggan kami secara optimal. Oke. Nah, Ibu tadi kan menyebutkan bahwa 70% untuk karyawan Ibu sendiri WFH ya, artinya sebagian besar WFH. Nah, untuk memastikan mereka tetap produktif selama work from home ini, apa yang dilakukan, Bu? Adakah adopsi teknologi baru atau kebijakan-kebijakan dari perusahaan untuk memastikan mereka misal tidak mematuhi aturan, ada kena sanksi atau semacamnya seperti itu? Pertama-tama sih satu adalah tanamkan kesadaran ya. Jadi setiap leader menanamkan kesadaran bahwa dimanapun, baik itu di kantor maupun di rumah, ya kan, itu tanamkan bahwa being accountable, being responsible, itu harus kita tanamkan, dan itu yang terus juga intens kita tanamkan supaya kedewasaan sebagai satu orang karyawan itu menjalankan tugasnya itu keluar dari diri sendiri. Satu. Kedua adalah tools apa yang kita pakai. Kita melakukan ini virtual seperti ini ya. Kita pakai Webex ya, karena kita berpartner dengan Cisco untuk melakukan ini nih, regular monitoring atau regular update ya dengan tim secara berkala. Jadi setiap minggu pasti akan selalu ada weekly update, di mana di situ pun jadi kelihatan ya, bisa kita pantau progresnya, produktivitasnya seperti apa. Di masa WFH ini, ya kan, di masa pandemi ini ya, di mana WFH ngomong-ngomong harus kita lakukan, pertama edukasi bagaimana tim kita tuh bisa gunakan ya online application ini gitu ya. Maksudnya virtual ini dengan semakin mudah, mereka terbiasa lah, get used to it. Nah, kedua adalah, tadi yang saya mau sampaikan adalah virtual meeting seperti ini nggak boleh ditinggalkan gitu loh. Karena tetap aja ya, sebagai leader, kita harus menjaga, memantau bagaimana produktivitas tim member kita. Nah, itu yang kita tanamkan nih. Setiap leader harus secara berkala melakukan this kind of kita sebutnya work in progress meeting. Gitu loh, Mbak. Nah, dari situ kan akan kita tahu nih, ya gitu kan, misalnya kalau ternyata nih anggota ini kayaknya mungkin karena dia mungkin di rumahnya somehow kan memang tergantung kondisi ya. Di rumahnya mungkin ada anak yang selalu nempel sehingga tidak terlalu bisa efektif melakukan WFH gitu. Jadi kita bisa kasih solusi nih. Saran apa yang bisa kita berikan, misalnya kita kan somehow office kita sekarang ada di Karawaci, ada juga di Kuningan, Mbak. Ya kan? Selain itu kita juga ada small buat internal office kita yang kita namakan mini hub gitu ya. Jadi ada base camp yang sebetulnya itu bisa digunakan. Jadi untuk karyawan kami yang sampai dia tidak bisa produktif untuk bekerja di rumah, ya udah cari aja lokasi kerja yang terdekat dari rumah. Jadi kita bisa misalnya ada di Fatmawati, ya kan? Oh, saya lebih dekat ke sini. Jadi nggak harus dia berkantor di main office kita. Mereka bisa pilih, oh saya bisa nih berkantor, lokasi terdekat saya itu adalah di kantor yang ini nih. Jadi kan you just go there. Karena tujuan kita adalah you actually can concentrate pada saat waktu kerja, kamu bisa produktif. Gitu, Mbak. Oke. Nah, ini ada peningkatan nggak, Bu, untuk produktivitas karyawan selama pandemi ini? Terus terang kita nggak melakukan survei secara overall, tapi kalau saya boleh share, tadi kan yang 70%, 30% kan di marketing ya. Kalau secara overall tuh kita WFH kan 50-50% Pak di company ya. Nah, kalau saya share secara di marketing sendiri, produktivitasnya meningkat atau enggak, saya juga nggak punya angka exactnya. Tapi terus terang kami merasakan bahwa justru di masa WFH ini kita marketing makin produktif.
Kenapa? Karena again, pertama secara meeting dengan internal sudah sangat dipermudah dengan menggunakan virtual tools ini ya, virtual online seperti ini. Kedua, kalau tadi awal-awal pandemi kita masih rada worried untuk bertemu dengan third party, sekarang ya semakin kita get used to use this virtual meeting dan kita rasa oh ini sebenarnya produktif kok, tetap bisa diskusi, gitu kan? Ya udah kita mulai engage dengan kita punya partner ya virtual meeting. Dan again dengan adanya virtual meeting, virtual tool seperti ini, dalam satu hari kita bisa meeting nggak cuman, kalau dulu mungkin sehari cuma bisa 2 kali ya, apalagi kalau misalnya lokasinya harus di Jakarta ya, macet dan bla 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 gitu kan, itu mungkin maksimal 2 kan. Kalau misalnya lokasinya dekat 3. Kalau sekarang ya kan kita di marketing itu bisa 4 sampai 5, bisa dikatakan setiap jam itu pasti ada meeting. Jadi actually we are being more productive internally for marketing, dan saya percaya sebenarnya tidak terjadi di kita ya, di perusahaan kita. Menurut saya adalah pastinya di perusahaan-perusahaan yang lain yang dimana menggiatkan para karyawannya untuk melek digital, mulai pakai digital, menurut saya harusnya itu akan memacu produktivitas, Mbak Vina. Oke, nah Ibu untuk ke depan Bu, setelah pandemi ini berakhir, apakah sistem kerja baru ini akan tetap diterapkan Bu, khususnya untuk tim marketing sendiri atau bagaimana nih? Nah, terus terang sih setelah experience 6 bulan, 7 bulan ini ya, di masa pandemi ini, kita sempat ngobrol gitu ya dengan para direktur yang lain ya. Kita ngelihat bahwa ternyata not bad ya, gitu ya. Bahwa we actually bisa conduct meeting nggak harus physical. Jadi kita justru kadang-kadang kita perlu menerapkan kombinasi nih. Ada yang kita harus physical meeting, ada yang kita perlu virtual meeting. Kalau misalnya pandemi berakhir kan tidak ada lagi alasan protokol kesehatan ya, kan karena kan udah totally normal. Tapi kita melihat bahwa ada efisiensinya, gitu loh yang terjadi. Jadi kita ngelihat ke depan mungkin kita bisa combine, gitu loh. Bahkan saya internally di marketing, saya juga discuss sama tim saya, yang dulu kayaknya kita harus set nih, oh ya kalau ketemu party partner mau nggak mau harus ketemu, kan orang pada sibuk gitu ya. Akhirnya kita ngomong sekarang, minggu depan baru kejadian, atau 2 minggu baru kejadian. Ya, saya sempat discuss sama tim gitu, kayak gini udah deh, kayak gini ke depan malah kayaknya mudah banget ya kan, mau dengan partner ya online aja, karena kan kita sangat mudah untuk keluar dari meeting ini sekarang jam 5 gitu kan, nanti jam 6 ada meeting lagi, udah tinggal switch aja, klik the link gitu ya kan. Itu jadi kita lihat kayaknya kita bisa kombinasi ya kan, physical meeting ya kita lihat jadinya seolah untuk yang sesuatu yang memang kita sangat butuh engagement ya kan, butuh memang physical face to face, dan we actually bisa perlu lakukan that kind of face to face meeting. Tapi untuk kayak short discussion, just misalnya progress update doang, mungkin kita bisa conduct dengan virtual meeting seperti ini Mbak. Jadi sangat efisien, dan I guess semua konsumen ataupun semua anggota perusahaan itu juga mungkin akan berpikir yang sama sih Mbak. Karena memang yang saya bilang sebelum pandemik mungkin kita akan ya sebelum pandemik kayaknya nggak pernah kepikiran deh kok virtual meeting gitu kan, kayaknya ntar reliable nggak ya, nanti awkward nggak ya gitu kan, bisa nggak sih efisien. Nah gara-gara pandemik ini memaksa kita masuk gitu kan, pakai aja experience it, dan kemudian kita baru realize ternyata not bad ya kan, bahkan we can become more productive gitu ya. Itu yang setelah itu ya akhirnya based on the experience akhirnya kita bisa ngerasain bahwa kita berani untuk mengatakan bahwa sebenarnya nggak apa-apa kok pakai digital tools, itu nggak harm kok, it's not harm gitu loh ya kan, tergantung aja bagaimana gunainnya gitu. Nah hal yang sama, virtual meeting itu nggak harm kok, nggak berbahaya kok gitu kan, malah harusnya malah lebih produktif, tinggal gimana nanti kita jadi bisa milah nih untuk case seperti apa ya kan, atau untuk tujuan seperti apa pakai virtual meeting, untuk tujuan seperti apa yang akan pakai misalnya yang physical conventional mode seperti biasanya. Dan itu yang menurut saya even nggak cuma tentang WFH bekerja ya, menurut saya konsumen nantinya setelah pandemik berakhir, menurut saya ini juga masih panjang, tadinya pikir 6 bulan, ternyata masih belum berakhir ya. Menurut saya the longer the experience then will give the consumer itself gitu ya, themselves, untuk mereka mendecide, oh nanti setelah pandemik saya kayaknya lebih bisa milih, saya nggak mau ke conventional mode, oh saya mau nih ke conventional mode tapi untuk khusus untuk acara seperti ini, atau untuk misalnya kegiatan seperti ini, oh untuk yang seperti ini saya mau misalnya udah aja ke digital mode. Misalnya contohnya para ibu-ibu ya, mungkin tadinya sukanya ke pasar, sukanya kalau barang tuh beli maunya yang dipegang gitu kan, mungkin dengan sekarang karena dipaksa ya untuk online food gitu kan, online food delivery, untuk misalnya beli barang-barang yang mungkin bukan baju, bukan sepatu, online,
mungkin ke depan mereka akan milih, ya udah deh kayaknya saya hemat waktu, saya bisa untuk ngelakuin yang lain, nggak usah harus ke toko, nggak usah harus ke pasar, udah online aja, gitu. Lebih efisien kan, gitu. Itu yang menurut saya, that's kalau bisa dikatakan sisi yang lainnya di luar pandemi adalah the beauty of kita semua ya di seluruh dunia mengalami pandemi ini. Ada satu hal yang sebenarnya lesson learn positif yang kita bisa dapatkan sebetulnya. Oke, lebih hemat waktu dan tidak kena macet ya Bu. Iya, bener banget gitu, bener banget. Saya ada satu team member bilang, Bu, kayaknya saya lebih efisien kalau saya work from home, karena kan saya bisa menghemat transportation time, gitu kan. Udah pasti cost, udah pasti lah ya terhemat dengan sendirinya, tapi secara waktu yang tadinya saya butuh waktu 2 jam, bahkan even 3 jam misalnya kan karena macet ke kantor, dan nyampe di kantor pun saya udah capek, ya kan. Akhirnya saya harus juga refresh myself, re-energize myself supaya bisa bekerja produktif. Nah ini kan di rumah, ya kan, selama bisa menjaga harmonisasi dengan keluarga, ya kan, dia energi stabil, ya kan, ya udah energi stabil, langsung bisa on time bekerja, ya kan, nggak ada macet-macetan, gitu kan, ya lebih harmonis sih menurut saya, gitu. Nah ini satu hal juga nih ngomongin harmonisasi ya, kita juga HR kita tuh giat Mbak menjalankan yang namanya bagaimana misalnya ada topik-topik yang keluar dari menjaga konsistensi supaya produktif masa WFH, atau misalnya jangan jenuh pada saat WFH. HR kita tuh giat menggalakkan topik-topik webinar seperti ini. Tujuannya adalah balik lagi ya, ini kan masa pandemik panjang, tergantung tipe orang akan mempunyai experience yang berbeda ya, tergantung juga case dalam keluarganya ya. Ada orang yang mungkin karena mereka ngerasa saya kok seneng ya, saya enjoy kok WFH ya. Tapi ada juga yang mulai jenuh nih, orang yang terbiasa misalnya go outside gitu ya, mereka sudah biasa ketemu orang dan bertemu di society, mungkin ada yang mulai jenuh. Nah, kita berikan satu edukasi bagaimana mereka supaya nggak jenuh. Hal apa yang harus mereka lakukan misalnya adalah doing exercise regularly. Kamu olahraga dong setiap hari, gitu kan. Terus sehari kerja nggak usah terus duduk aja gitu loh, ya kan. Kan kalau dulu di kantor kan kita ada jam makan siang, kita bisa break keluar outside, terus kita mingle sama si tim kolik kan. Kalau sekarang kan nggak bisa, ya kan. Ya udah caranya gimana? Keluar, ya kan, di luar komplek kamu, ya kan, pakai masker, kamu jalan aja, gitu kan. Atau kamu melakukan exercise just di rumah berdiri, gitu kan. Nah hal seperti yang bisa kita lakukan. Dan ada lagi the funny things adalah saking kita kangennya ketemu sama kolik, ya kan, di lunch break, ya udah kita virtual kayak lunch meeting bareng, virtually gitu. Terus kita ngomong gimana lu di sana, oh ya makan apa dan sebagainya. Itu hal-hal yang things yang sebenarnya simple, tapi fun things yang tujuannya adalah mengenergize kita punya passion ya, working mood, supaya lebih fresh dan bisa menjaga produktivitas kita selama WFH ini. Oke. Nah Ibu, pertanyaan terakhir nih Bu, sebenarnya apa Bu hikmah atau pelajaran yang bisa diambil oleh First Media dari adanya pandemi ini? Pertama-tama mungkin kita bersyukur dari sisi kita udah lebih early untuk invest on developing the digital tools, Mbak. Jadi 2 tahun, bahkan 3 tahun terakhir ini, kita sudah mulai nih building up kita punya digital transformation ya di company ya. Baik untuk digital tools untuk pelanggan, maupun dari sisi juga digital proses di internal kita. Sehingga pada saat pandemik ini terjadi dan nggak ada orang yang tahu ya bahwa ini terjadi ya. Jadi it's really unplanned gitu kan. Kita bersyukur kita siap untuk itu. Jadi pada saat, dan ini terlihat juga sih, pada saat pandemik itu di Q1 April Mei itu terjadi ya, Maret mulai kan, April Mei, kita ngeliat lonjakan traffic digital. Dari misalnya My First Media aplikasi gitu kan, ataupun self-care tools kita, itu kita lihat lonjakan yang cukup signifikan, Mbak. Saya misalnya My First Media App sendiri ya, kalau saya compare jumlah user yang menggunakan My First Media Apps setelah pandemik dan sebelum pandemik itu kita meningkat sampai 4 kali lipat, Mbak. Ya. Terus kemudian interaksi kita digital itu juga meningkat kurang lebih sekitar dari yang tadinya komposisinya 63% itu pakai digital, jadi interaksi sama kita itu pakai digital, di pandemik itu naik menjadi sekitar 77%. Ya, jadi cukup signifikan. Jadi yang kita pelajari lesson learn-nya masa pandemik adalah ya kamu nggak bisa keluar dari tren yang terjadi di dunia ya, bahwa digital transformasi itu is important. Jadi setiap company harus aware bahwa
the earlier the better we invest on this digital transformation. Dan jangan cuma berpuas diri ya, bahwa kenapa? Karena memang kan dinamika market kan akan terus bergerak ya. Apalagi dengan adanya teknologi ini, membuat perilaku konsumen akan lebih cepat lagi bergerak. Jadi kita harus semakin waspada, kita terus alert, wait and see, apa sih, bagaimana sih perubahan perilaku konsumen. Jadi yang kedua adalah kita harus mawas ya. Jadi nggak cuma hanya bangga bahwa sekarang kita begini nih, produk kita udah canggih kok, nggak bisa gitu aja. Kita harus lihat surrounding, bagaimana perilaku konsumen yang berubah, terus bagaimana industri yang sama ini di luaran seperti apa. Jadi supaya kita selalu menjaga inovasinya kita, kan? Karena again, kadang-kadang kalau kita bilang survei, kita melakukan regular survei kepada pelanggan. Tapi kita pelajari gini, pelanggan ada yang dia tahu maunya apa, ya, untuk yang mereka tahu. Tapi ada juga pelanggan yang memang sama mereka nggak tahu ke depan itu tren teknologi ke depan itu apa, ya kan? Jadi harus dari kita yang memang kita di industri, provider di industri ini, yang kita harus selalu proaktif melakukan that kind of research and development, ya. Karena ujung-ujungnya, again, kalau kita mau menjadi leader ya, atau kompetitif di industri ini, ya kan, nggak bisa hanya relying dari data yang kita tahu di Indonesia. You actually have to also look around gitu. Di luaran itu kita harus lebih bisa, supaya kita bisa maju lebih lagi ya. Oh, ternyata tuh di luaran tuh seperti ini. Jadi kemudian kita tes ke market. Itu yang menurut saya akan membantu kita supaya kita semakin tetap lebih inovatif, dan mudah-mudahan pelanggan kita tuh semakin puas ya untuk menikmati layanan kami. Oke, amin. Sukses terus untuk First Media, Ibu. Terima kasih, Mbak Vina. Oke, terima kasih Ibu. Cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawaban dan waktunya.